Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya akan membawakan renungan yang berjudul Seumur Hidupku Aku Mau Memuji Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa baik terhadap kami di dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang sudah melakukan banyak hal di dalam hidup kami. Dan kami percaya apa yang Engkau lakukan adalah yang terbaik. Oleh karena itu, biarlah kami boleh memuji-muji Engkau di dalam hidup kami. Pimpin dan sertai Tuhan kami sekalian yang akan mendengarkan renungan ini. Kiranya Tuhan berbicara bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya bertanya untuk kita. Kapankah kita memuji-muji Tuhan? Apakah ketika kita mengalami kebaikan dan pertolongannya saja? Bagaimana jika situasi-situasi yang kita alami tidak seperti yang kita harapkan? Masihkah kita memuji-muji Tuhan keluar dari mulut kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jujur saja pertanyaan ini sulit saya jawab. Ketika saya dan istri saya menghadapi pergumulan yang tidak mudah, di mana anak pertama kami Stan mengalami masalah. Ketika pada waktu itu usia dia 2 tahun, ia mengalami kejang dan dampaknya tidak ada satupun kata yang bisa dia ucapkan. Dan hal itu mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Sejak saat itu merupakan pergumulan yang berat dalam keluarga kami. Pertama, sejak saat itu kami akhirnya harus berkonsultasi secara rutin dengan dokter anak, dokter spesialis saraf, dan terapis motorik kurang lebih selama 5 tahun lamanya. Yang kedua, kami juga harus mendampingi Stan, terutama istri saya karena harus mengantar Stan setiap hari, yaitu Senin sampai dengan Jumat untuk terapi sensor motorik, sehingga istri saya harus resign dari pekerjaannya. Ketiga, di sisi lain kami juga perlu biaya tidak kecil untuk mencukupi kebutuhan dalam pemeriksaan dokter, terapi yang dilakukan, dan pembelian obat-obatan yang diperlukan, serta pengecekan laboratorium. Keempat, selain itu kami juga menghadapi stigma yang tidak mudah dari masyarakat sekitar yang memiliki pandangan yang kurang baik dengan kondisi tersebut. Kelima, saya dan istri sebenarnya memiliki harapan yang besar karena Stan adalah anak pertama dan dia seorang laki-laki yang kami nantikan kehadirannya sejak dalam kandungan. Kami bersyukur bahwa Tuhan menguatkan kami. Perhatikan Daud. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 34 ayat 2. Padahal waktu itu Daud sedang menghadapi masalah yang berat. Tetapi ia bertekad tetap memuji-muji Tuhan. Kalimat pada segala waktu berarti puji-pujian bagi Tuhan tidak tergantung situasi dan kondisi atau tergantung mood kita. Tetapi memuji-muji Tuhan haruslah menjadi bagian hidup dari orang percaya. Menyadari akan pentingnya pujian bagi Tuhan dan juga karena dorongan Roh Tuhan, Daud pun menyediakan lebih banyak waktu untuk memuji-muji Tuhan. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Mazmur 119 ayat 164. Dalam kitab Mazmur 63 ayat 5 berbunyi, demikianlah
Aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hand. Kata seumur hidupku, as long as I live, mempunyai makna bahwa Daud mau memuji Tuhan sepanjang hidupnya. Dia tidak peduli dalam keadaan susah ataupun senang. Pilihannya tetap mau memuji Tuhan. Kita perlu belajar untuk setia dalam memuji Tuhan, seperti yang Daud lakukan. Saat kita memuji Tuhan, berarti kita mengakui Dia sebagai juru selamat atas semua pergumulan dan masalah kita. Kalimat berikutnya tertulis, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu, and in your name I will lift up my hand. Arti dari menaikkan tanganku adalah berserah kepada Tuhan. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah adalah menyerahkan seluruh beban masalah kita kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah ada pertolongan dan pengharapan yang pasti. Oleh karena itu kita pun wajib memuji dan memuliakan nama-Nya seumur hidup kita dan di dalam segala keadaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat ini mungkin kita mengalami situasi dan kondisi anak kita yang sakit dan mengalami masalah dengan tumbuh kembangnya. Mungkin juga situasi dan kondisi yang sulit saat mengerjakan skripsi atau tesis atau tugas-tugas sekolah lain yang berat, dan ditambah lagi hidup sendiri dan jauh dari orang tua. Di sisi lain, mungkin situasi dan kondisi di mana kita tinggal berjauhan dari orang tua kita, dan mereka saat ini sedang mengalami lemah tubuh dan sakit. Selain itu, situasi dan kondisi ketika secara keuangan sulit di tengah banyaknya kebutuhan hidup dan pekerjaan yang justru tidak jelas. Kadang situasi dan kondisi dalam membangun hubungan relasi antara suami dan istri, mertua dan menantu, dengan adik dan kakak yang mengalami banyak masalah. Selain itu, situasi dan kondisi di mana masa depan yang tidak jelas, khawatir dan penuh dengan tanda tanya, berkaitan dengan usaha bisnis apa yang akan dilakukan, pekerjaan apa yang mesti dilakukan setelah lulus sekolah, setelah menikah dan memiliki anak apa yang akan dilakukan dalam keluarga, setelah pensiun apa yang akan dilakukan dan akan menetap di mana. Seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Jangan sampai kita dikalahkan oleh situasi-situasi yang ada. Karena itu, katakan saat ini kepada diri kita masing-masing, seperti dalam Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Hiduplah senantiasa dalam puji-pujian, bahkan di saat tersulit sekalipun. Karena saat kita melakukannya, Tuhan akan hadir, dan kehadirannya pasti disertai dengan penuh kuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari pujian kepada Tuhan? Yang pertama, pujian menolong orang percaya untuk bertumbuh dalam iman dan memiliki hubungan lebih dekat dengan Allah. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Pujian ini memberikan penekanan bahwa kedekatan dengan Allah adalah kunci dalam menghadapi masalah.
Saya ingat justru ketika kami mendapat masalah terkait kondisi stand anak kami, justru kami memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Karena kami menyadari kami sendiri tidak mampu dan tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Oleh karena itu kami terus membawa dalam doa kepada Tuhan. Dan puji Tuhan kami diberikan ketenangan. Di mana doa kami mulai dijawab oleh Tuhan. Dengan mempertemukan kami dengan Dr. Susanto sebagai dokter anak yang memiliki kemampuan dan penuh perhatian. Mempertemukan kami dengan Pak Amin, terapis sensor motorik yang sangat peduli dan memberikan pemahaman. Dan Tuhan juga mempertemukan kami dengan Ibu Fitria sebagai psikolog yang membimbing dengan sabar dan membantu kami. Itu semua bukan kebetulan, tetapi dalam iman bahwa ketika dekat Allah maka kita merasa tenang. Saat ini Stan sudah bisa berbicara, bahkan dia rajin menghafal ayat firman Tuhan, ikut paduan suara, dia senang menyapa orang lain walaupun dalam berkomunikasi mesti perlu banyak belajar. Yang kedua, pujian mendorong orang percaya untuk memperkuat persepsi dan iman terhadap karakter Allah. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Pujian ini memberikan gambaran bahwa betul yang kita alami tidak selalu sesuai dengan rencana dan kehendak kita, tetapi Dia Allah yang berdaulat, Dia Allah yang Maha Tahu, Dia pasti memberikan yang terbaik. Hal inilah yang membuat saya dan istri saya untuk percaya kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi Stan anak kami sampai dengan saat ini. Kami menyadari justru melalui kondisi Stan, saya dan istri mengalami banyak pengalaman iman dan semakin mengenal siapa sebenarnya Allah kita itu. Yang ketiga, pujian menciptakan sebuah lingkungan yang bersahabat dan membentuk kebersamaan yang saling mendukung dan menguatkan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bersama saudara seiman kita bisa saling menguatkan. Kami ingat ketika anak kami Stan mengalami kejang dan harus diopname. Kami merasa tidak sendirian karena ada keluarga yang mendampingi dan menguatkan kami. Ada hamba Tuhan yang mendoakan, ada rekan gereja yang mengunjungi kami, dan ada sahabat dan teman yang menghibur kami. Sungguh itulah bukti konkret menjadi sahabat dan keluarga di dalam Tuhan. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah seumur hidup kita selalu memuji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami bangga, kami hormat, kami kagum atas pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Sudah seharusnya kami memuji-muji Engkau Tuhan, karena pekerjaan-Mu yang besar dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan. Biarlah Engkau mengerjakan sesuai seturut dan kehendak-Mu. Pengalaman demi pengalaman iman dalam hidup kami. Dan kami meyakini Allah berdaulat. Allah tahu yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan.
Inilah doa kami. Amin.